Sebenarnya masih ada sih stigma yang lebih ekstrim, cuman kayaknya itu yang ekstrim yang ekstrim ya. Saya mau kasih keluar. Ada soalnya ada stigmanya begini Iya. Kak, yang masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Iya. Pak, jangan-jangan Kak Adi ini mau mencalonkan wali kota untuk mengamankan kekayaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Majelis Kopi. Kembali lagi bersama saya Iman di segmen Milenial Palu Belajar Berpolitik. Teman-teman, hari ini kita di segmen kedua kita sudah bersama Kak Hadianto Rashid. Semua pasti sudah kenal siapa Kak Hadianto Rashid, tapi Belum juga. harusnya sudah Kak. Gitu. Kecuali yang tidak dengar berita atau tidak pernah ikut pemilihan kayak begitu. Nah, tapi ada banyak begitu, ada banyak pertanyaan-pertanyaan Kak yang berkaitan dengan pribadinya beliau, latar belakangnya beliau yang pastinya teman-teman Majelis Kopi semua penasaran begitu dan mau tahu. Nah, hari ini kita coba tanya seseringan mungkin Kak. Dan alhamdulillah saya tidak perlu seremonial serah terima baju, beliau langsung dengan semangatnya untuk menggunakan jersey-nya Majelis Kopi. Jadi teman-teman, ini bagian dari promosi karena akunnya juga belum monetize Kak, lagi-lagi. Oke Kak, kita langsung saja Kak, karena memang waktunya singkat, Kak Adi agak sibuk. Pertanyaan pertama Kak, dari teman-teman Majelis Kopi kira-kira. Banyak begini Kak, banyak diskusi di warkop orang taunya latar belakangnya Kak Hadi pengusaha sukses gitu. Ada banyak usahanya yang kita tahu di Palu, ada tambang Kak kalau tidak salah, ada tempat usaha wisata. Nah, teman-teman itu pasti banyak skeptisnya Kak. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan stigma negatifnya teman-teman di ruang kopi terkait Kak Hadi. Pertanyaannya begini Kak, kenapa harus mencalonkan wali kota padahal sok kaya? Kayak begitu ya, meskipun kita tahu pertanyaan mungkin bisa tidak masuk akal, tapi ada pertanyaan itu Kak. Bagaimana Kak Hadi menanggapi stigma seperti itu Kak? Filosofi kakak itu sederhana gitu. Kata Rasul itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, ya kakak punya cita-cita lain untuk kota ini. Ya, kakak bercita-cita bisa memberikan hal yang terbaik untuk kota, tentunya untuk orang banyak. Itu aja, simple aja. Jadi pencalonannya tidak ada hubungannya dengan kaya atau tidaknya sebenarnya kan? Tidak. Meskipun tidak kaya, yang penting cita-citanya dan bisa berguna. Ini kan maju sebagai wali kota kan untuk ngabdi, ya, bukan untuk mencari. It's different gitu ya. Iya. Gitu. Karena ada banyak kayak yang bertanya seperti itu. Kaya Kak Hadi itu kenapa dia harus wali kota lagi begitu? Maksudnya mau jadi lebih kaya lagi ya kayak begitu. Ya, ada yang gini. Sebenarnya kalau bilang kaya tidak, biasa saja sih. Cuman gini, apakah kemudian ketika misalnya orang have a wealth gitu kan, kemudian dia tidak boleh berbuat sesuatu yang lebih untuk orang banyak? Kan tidak seperti itu kita memandangnya, kita melihatnya. Ya kita, ya karena masing-masing kan orang punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, dan punya tekad. Gitu. Dan jadi wali kota memang cita-cita. Iya, dan kalau jadi wali kota itu tidak terbatas kepada have something or have no something gitu. Subtitle di bawah. Iya. Artinya punya sesuatu atau tidak punya sesuatu. Gitu. Itu kita tidak boleh melihatnya seperti itu. Cita-cita tetap diperjuangkan. Iya dong. Siap. Berarti memang ya ada, karena memang Pak Bapak maksudnya entah Bapak pernah dengar sebelumnya atau tidak, memang stigma seperti itu banyak Pak. Pertanyaan kedua Kak. Sebenarnya masih ada sih stigma yang lebih ekstrim, cuman kayaknya itu yang ekstrim yang ekstrim ya. Saya mau kasih keluar. Ada soalnya ada stigmanya begini Kak, yang masih berkaitan dengan pertanyaan pertama. Pak, jangan-jangan Kak Adi ini mau mencalonkan wali kota untuk mengamankan kekayaannya. Itu ekstrim Kak. Menurut saya dari tapi stigma itu ada kan yang berkembang. Begini, kita tidak bisa nutup pemikiran orang. Kita juga tidak bisa nutup mulutnya orang untuk menyampaikan apapun, untuk memikirkan apapun. Tapi kalau saya sampaikan lillahi ta'ala, ya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan adanya perusahaan atau apapun yang saya kerjakan hari ini, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak. Saya batu di Pak. Saya cuma mau mencoba mengumpul remah-remah stigma itu Pak. Contoh misalnya, kalau bicara tentang perusahaan saya, pabrik tambang. Tambang saya bukan berada di Kota Palu. Itu adanya di Kabupaten Donggala izinnya, ya kan? Dan kemudian izin pun yang keluarkan sekarang untuk tambang itu pemerintah provinsi, jadi tidak ada sangkutannya dengan pemerintah kota. Seperti itu. Nah, kalau Taipa Beach lagi apa gitu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada.
Kalau sekarang misalnya Taipabis misalnya bergeraknya memang teratur gitu ya. Teratur karena memang harus iya teratur ke atas. Iya, karena memang harus menyesuaikan pasar. Iya. Kita harus menyesuaikan pasar, kita tidak boleh jor-joran kalau kemudian return on investment-nya tidak seimbang. Nanti berat buat perusahaan seperti itu. Oke. Itu stigma terburuk yang kalau yang dari saya dengar biasa itu ya. Orang pasti akan mengait-ngaitkan seperti itu. Karena kan pasti orang coba mencari celah ya. Mencari hal yang kemudian jangan. Tapi saya sampaikan tidak, lillahi taala tidak ada seperti itu. Terima kasih Pak. Saya boleh lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini masih berkaitan mungkin dengan topik pertama, bagaimana teman-teman Majelis Kopi atau Milenial Palu itu melihat, Adi pengusaha begitu. Nah, sebagian besar dari yang mengutarakan itu kira-kira banyak yang pengangguran, Pak. Maksudnya, bagaimana kira-kira Bapak sebagai pengusaha sekaligus yang mencalonkan sebagai wali kota melihat banyaknya pengangguran teman-teman, khususnya anak muda yang pengangguran ini, Pak? Maksudnya apa solusinya? Itulah juga yang menjadi alasan, gitu ya. Itulah juga yang menjadi alasan mendorong kita maju. Saya maju kan, dalam kontestasi wali kota karena hari ini saya melihat kalau secara pribadi ya tidak mampu lah, ya, tidak mampu. Kalau misalnya ngomong pabrik ya kemampuan pabrik berapa sih menerima tenaga kerja. Kemudian ngomong juga misalnya berusaha yang saya punya juga berapa sih kemampuannya menerima, gitu kan. Nah sedangkan kan yang paling memiliki ruang dan kapasitas untuk mampu menghandle mencari jalan keluar untuk itu pemerintah. Maka kemudian itulah mendorong. Gitu. Nah kalau ditanya apa yang akan ada beberapa program yang kita sudah siapkan. Yang untuk menanggulangi pengangguran di Palu. Untuk itu ya, untuk itu. Jadi saya beri contoh misalnya ini kan sebenarnya ini program sebenarnya yang sudah hampir kontinu yang dilakukan pemerintah ya, seperti kita misalnya nanti akan melakukan pelatihan bersertifikasi perkelurahan yang akan nanti pelatihan bersertifikasi perkelurahan. Iya, perkelurahan. Yang sertifikasi? Yang sertifikasi. Kira-kira kalau saya mau tanya yang bersertifikasi siapa? Ya sudah jelas gitu. Kalau ditanya siapa yang memberikan sertifikasi sudah pasti tempat-tempat pelatihan yang mensertify. Gitu, tapi difasilitasi oleh pemerintah. Itu bagian dari programnya. Itu bagian dari programnya. Karena ada program yang bersangkut berhubungan dengan itu. Misalnya kita nanti ke depan gitu akan coba membangun kerjasama antar pemerintah daerah. Antar pemerintah daerah. Baik itu dengan provinsi, dengan kabupaten yang berada di Indonesia. Apa bentuknya? Bentuknya adalah kerjasama dalam hal transfer tenaga kerja. Transfer tenaga kerja. Di samping itu untuk keluar. Antar kabupaten Sulawesi Tengah maksudnya. Bukan cuma se-Indonesia. Saya bayangkan kerja di Bali saya. Ya bisa jadi. Oleh karenanya itu ada pelatihan yang diberikan. Ini kita harus mampu berikan advokasi yang baik kepada kita punya adik-adik yang hari ini mungkin mereka ya masih belumlah mendapatkan ruang gitu toh. Kemudian untuk di dalam sendiri ada juga program kita gitu. Contoh programnya adalah kerjasama dengan para investor nanti yang masuk, di mana nanti pemerintah ya bisa mendapatkan kuota dalam menentukan tenaga kerja. Contoh misalnya kebutuhan pemerintah menetapkan kuota dalam jadi kuota di mana pemerintah bisa menetapkan tenaga kerja ya, atau mensuplai tenaga kerja untuk investasi yang masuk. Misalnya ada investor yang masuk kemudian butuh tenaga kerja misalnya 100 tenaga kerja. Maka kita minta kuotanya 30% untuk ikut menentukan tenaga kerjanya. Nah, kita yang kemudian mengolah orang ini yang 30% tadi gitu, diseleksi lewat pemerintah. Gitu. Nah, itu kan untuk potensi lapangan pekerjaan yang berada di dalam kota. Tapi itu riskan juga, Kenapa? Karena isu KKN, maksudnya di teman-teman kan ada banyak yang melihat tidak. Bagaimana menanggulangi isu KKN itu? Kita kan identifikasi nanti adik-adik kita yang di kelurahan yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan dan sebagainya.
Nah itu yang kita identifikasi mereka berdasarkan sensus manual nanti akan dilakukan begitu. Ada proses itu ya, Pak? Tidak langsung open recruitment, wawancara. Saya pikir begitu. So naif kalau tidak lah. Kalau itu kita lakukan model seperti itu, maka kita tidak mengentaskan, kita tidak menyelesaikan masalah. Malah kita akan menambahkan masalah yang dan baru. Kemudian mempertahankan masalah yang lama. Siap. Oke, Kak. Itu pertanyaan kedua. Tapi memang kalau saya jujur pribadi mau mendengar jawaban itu saya sedikit banyak terpuaskan, Kak. Maksudnya karena saya belum pernah banyak mendengar sebelumnya terkait ada yang mau membahas. Iya, karena gini, kita buka misalnya hubungan kerjasama dengan luar supaya kita melihat bahwa lapangan pekerjaan itu tidak hanya dalam kota, di luar kota tapi juga. Lapangan pekerjaan itu di mana-mana. Nah, kita harus melihat opportunity itu. Sembari mempersiapkan SDM-nya. Maka pemerintah lah ya yang memiliki wide angle gitu ya. Wide angle semua urusan ini yang kemudian bisa mencermati dengan baik semua situasi, semua keadaan, agar supaya betul-betul bisa menjadi pendamping. Nah, memang pemerintah itu harus hadir menjadi pendamping buat masyarakat, gitu. Harusnya seperti itu. Sekarang, Pak. Dan memang harus seperti itu. Saya tidak bicara. Saya bicara tentang ketika saya bicara tentang ketika kita diberikan kesempatan. Tapi memang harusnya begitu. Harus seperti itu. Bisa itu, dan itu bukan hal yang mustahil. Iya, harus want to be a servant gitu for people. Ya, jadi pelayan lah buat masyarakat. Tapi saya mau pindah ke pertanyaan ketiga, Kak. Iya. Di banyak kesempatan kayak teman-teman kan pernah sempat dengar Kadi dekat dengan kelompok-kelompok milenial di Palu, kayak begitu. Nah, Kadi dibahasakan figur yang dekat dengan milenial kayak begitu. Iya. Terlepas itu fakta atau tidak, maksud saya, pertanyaan saya, Kak, bagaimana Kak Hadi mau meyakinkan milenial ini kalau wali kota itu penting untuk kita orang atau untuk milenial begitu? Sepenting apa wali kota untuk kita orang kayak begitu? Kayaknya siapapun, karena kan ada stigma begini. Kalau hari ini Kakak masih jual kata, masih jual kata. Nah, ketika Kakak menyampaikan kata, saya pikir pesan-pesan yang tersampaikan baik itu secara natural, baik itu secara hati ke hati, saya yakin itu bisa ditangkap oleh kita. Nah, selanjutnya insya Allah kita berhasil, kita buktikan itu. Kita buktikan itu bahwa pemerintah, ya kita yang insya Allah gitu betul-betul bisa menjembatani, bisa memfasilitasi apa yang menjadi ekspektasi kita punya anak adik-adik ini. Kenapa harus kita buktikan? Ya agar supaya mereka merasa bahwa ternyata selama ada dampaknya wali kota. Selama ini kita berpikir bahwa siapapun jadi pemerintah itu tidak ada untungnya buat kita atau tidak ada pengaruhnya buat tetap kita. Juga itu salah di warkop kayak begitu, tetap juga itu salah gitu. Ternyata bisa tidak seperti yang kita sangkakan gitu. Nah, ketika itu bisa kita buktikan, maka kemudian ke depan kita juga ikut mengupayakan agar supaya adik-adik kita ini tidak lagi mereka absorb di dalam atau tenggelam di dalam skeptisnya mereka yang kemudian kita bilang golput gitu kan, seperti itu. Bahkan banyak teman-teman yang bangga golput, Pak. Iya, bangga karena maksudnya mungkin jenuh saja. Kalau saya sih merasa jenuh, Pak. Tapi kalau misalnya kita bisa buat perubahan dan betul bisa menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan mereka insya Allah bisa kita buktikan, maka mereka juga akan bercita-cita yang sama. Kalau begitu saya juga mau jadi bagian penting dari kota ini, berkontribusi. Iya, saya mau juga jadi bagian penting dari kota ini. Entahkah mereka jadi apa, misalnya, ya artinya mungkin cita-cita tertinggi juga sama. Saya mau jadi wali kota juga, gitu. Supaya saya bisa buat yang lebih hebat dari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya harus seperti itu. Harus seperti itu. Harusnya memang harus. Kan begini, masanya kakak ini kan sesaat. Gitu. Diberikan kesempatan sesaat. 5 tahun itu tidak lama. 5 tahun tidak lama gitu. Tetapi bagaimana dalam waktu 5 tahun itu kita mampu menggugah semua kita bahwa kita ini memiliki peran, gitu. Kita ini memiliki tanggung jawab yang sama, bahwa ya kita harus mau Palu maju harusnya semua harus gitu mau terlibat, gitu. Satu yang berusaha meyakinkan satu tetap skeptis saja tidak akan kemana-mana, Pak.
akan susah begitu kira-kira. Iya, oleh karena itu kita berusaha Iya. lah untuk membuktikan gitu ya apa yang menjadi statement kita ya, saya pikir seperti itu. Itu pertanyaan ketiga tadi, Pak. Nah, ini pertanyaan, Pak. Ini dari saya pribadi, Pak. Ya. Bukan dari hasil diskursusnya teman-teman majelis kopi. Nah, di antara beberapa yang naik balihonya begitu, Pak. Masa dalam tanda kutip mencalonkan untuk wali kota. Bapak kayaknya satu-satunya yang sudah pernah. Bahkan ini yang ketiga kalinya kalau saya tidak salah, Pak. Dengan pengalaman itu, dengan proses yang Bapak sudah lalui, yang Kak Hadi sudah lalui, melihat apa sebenarnya permasalahan utama di Palu ini yang di proses Kak Hadi mencalonkan ini itu belum selesai, di proses ketiga kali ini itu belum selesai. Ya, bagi kakak, apa begitu? Ya, bagi kakak tidak ingin cepat mencari siapa yang jadi kambing hitam. Oke. Ya, menjadi kambing hitam. Karena kakak mau maju wali kota, maka kakak berpikir bahwa ya masalah utamanya berarti di situ. Apa itu, Pak? Saya penasaran. Maksudnya begini, kita jangan menyalahkan masyarakat atas kondisi yang ada. Seorang pemimpin harus mengambil feel guilty itu gitu. Siap merasa bersalah. Iya, kita kalau kan masyarakat ini kan sebenarnya bagaimana kita drivernya. Kalau driver kita ini membawa mereka dengan insya Allah baik dan kemudian bla 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 bla, ya saya pikir akan mengikut gitu. Ya, janganlah gitu. Kalau tangannya ke sana di sebelah sana karena ya kakak mau maju itu karena kakak pikir masalahnya di situ. Saya pikir di sana. Tapi bukan kakak mau bilang bahwa kepemimpinan sekarang bermasalah atau salah atau apa. Cuman kakak melihatnya bahwa untuk memulai perbaikan itu ya dari situ dulu. Dari sistemnya. Iya. Dari pemimpinnya, dari sistemnya, setelah itulah. Karena masyarakat ini kan kalau mereka juga lihat bahwa pemimpin mereka sesuai dengan ekspektasi mereka, harapan mereka, saya yakin mereka akan mengikut dengan baik. Gitu. Nah, kita pun juga sama misalnya dalam perusahaan. Iya. Kita sebagai manajer gitu ya. Kita sebagai manajer ketika misalnya bawahan kita misalnya ya berbuat salah, nggak bisa gitu nggak bisa salahnya, iya itu salahnya ini bawahan saya Pak, nggak bisa. Kita harus ambil bahwa itu adalah salah saya gitu. Dan ini berlaku umum kayak bukan hanya ke milenial tapi ke seluruh masyarakat, tante-tante, ibu, maksudnya pemerintah harus mengayomi. Iyalah. Tidak boleh menyalahkan masyarakat. Nggak boleh. Itu kesimpulan. Iya, itu kesimpulan kakak. Meskipun masyarakatnya protes, marah-marah, kritisnya itu luar biasa. Itu biasa. Kalau tidak ada yang kritis atau tidak ada yang kritik kita, bagaimana kita memperbaiki? Ya? Gitu. Kayaknya akan singkat video ini. Jawabannya agak-agak singkat, padat dan jelas. Maksudnya saya jadi kesulitan merekonstruksi pertanyaan setelahnya. Kalau Al-Quran kayak gini, Al-Quran sendiri, Allah sendiri berfirman, wala taziru wizrotan wizrol ukhra. Kita itu dilarang gitu. Misalnya salah kita bilang oh ya ini gara-gara dia, ini salahnya gara-gara ini, nggak boleh gitu, nggak boleh. Oleh karenanya ketika misalnya ditanya, oh ya kakak pikir karena kakak mau maju sebagai ini ya kakak pikir titik awal permasalahan di situ yang dari situlah kemudian kita akan memperbaiki hal-hal yang lain. Jadi tidak boleh menyalahkan, perbaiki diri kita dulu lah. Tidak boleh menyalahkan masyarakat tapi boleh menyalahkan pemerintah. Iya, memang harus disalahkan. Iya benar. Karena tanggung jawab. Uang rakyat itu kalau amanat undang-undang. Apapun itu. Betul. Kalau misalnya masalah puas atau tidak puas itu adalah yang relatif gitu. Tapi ukuran-ukurannya harus jelas. Itu. Ya, nggak boleh juga kita asal nyablok salah ini nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nah, kita pun juga masyarakat juga harus aware dengan hal ini. Siap. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari saya pribadi. Iya. Maksudnya masih ada banyak pertanyaan. Kalau dari saya soalnya di beberapa kemarin juga di podcast, bukan di podcast, di diskusi sebelumnya juga begitu, ada pertanyaan dari teman-teman, ada pertanyaan dari saya. Nah, ini pertanyaan dari saya, Kak. Kenapa harus ganti wakil, Kak?
Karena kan sudah naik nih balionya, dan saya lihat sosok yang berbeda dari yang 5 tahun sebelumnya. Kenapa harus ganti wakil? Ya oke, begini. Maksudnya kenapa harus ganti wakil? Pertama, calon wakil ya kan? Iya. Iya. Pertama, tidak ada juga larangan gitu untuk ganti. Ya. Kemudian yang kedua, pada kontestasi pileg lalu, ya, saya pada kontestasi pilkada di 2015 syarat untuk menjadi wali kota itu, bagi anggota DPR mereka harus mundur. Tidak harus mundur waktu di 2015, tidak harus mundur. Tapi seminggu lagi pendaftaran keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anggota DPR pun yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dia harus mundur dari jabatannya, gitu ya. Nah, kemudian di 2020 ini aturan itu tidak berubah, syarat itu tidak berubah, ketentuan itu tidak berubah. Saya berpikir bahwa siapa yang kemudian mau maju menjadi anggota DPR, berarti dia ingin mengambil peran pada posisi itu. Dan ketika masyarakat sudah memberikan amanahnya kepada itu, maka kita laksanakan tugas tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak Ibu Wiwi alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, dan saya tidak ingin mengganggu. Ya. Baik. Berarti sebenarnya ada niat untuk melanjutkan cita-cita tertunda itu karena aturan. Kenapa? Karena ada aturan, tidak maksudnya beliau di ini, jadi iya, saya kalau dibilang ada ya tanda kutip ya, juga. Tanda kutip juga ya. Nah, hari ini saya memilih Ibu Dr. Enila Majido karena saya melihat bahwa beliau ini memang memiliki profil yang saya butuhkan untuk membantu saya bekerja, insya Allah terpilih, bekerja untuk Kota Palu ke depan. Beliau adalah sosok seorang birokrasi yang sangat berpengalaman, mantan Direktur Rumah Sakit Anutapura, Direktur Data, sekarang ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sangat-sangat berpengalaman di birokrasi. Beliau juga memiliki kepribadian yang sangat santun, layani ya. Kemudian ya nggak neko-neko lah. Ya, so humble. Harusnya ada beliau hari ini. Ya, ada banyak pertanyaan. Nah, itu gitu ya, dan beliau juga termasuk salah satu kepala dinas terbaik lah di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini. Itu yang menjadi ini gitu. Dan alhamdulillah beliau mau menerima saya gitu sebagai calon wali kotanya. Berarti Bapak yang memilih beliau. Iya, karena saya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat kota. Kalau karena beliau perempuan, ada alasan khusus tidak Kak? Kenapa harus perempuan lagi? Sebenarnya saya tidak melihat kenapa harus perempuan lagi, kenapa bukan laki-laki gitu ya. Laki-laki pun ada sebenarnya. Ada yang ada pilihan saya. Yang jadi sorotan ada. Cuman memang beliau belum ini gitu, belum siap. Baik. Nah, belum siap. Maka kemudian ya Ibu Dokter inilah menjadi pilihan utamanya. Ini bukan karena laki-laki atau perempuan. Tidak, karena ada stigma itu karena sebelumnya perempuan kayak gitu Kak. Ya mungkin ya saya tidak tahu ya. Itu, mungkin, tapi memang karena kayaknya beliau yang cocok di mungkin memang jodohnya dan perempuan. Wis, harusnya. Ya kan kita kan laki-laki jodohnya dan perempuan. Iya. Benar. Saya selalu berpikiran yang lain tadi Kak. Oke. Itu 2 pertanyaan dari saya Kak. Pertanyaan yang paling umum, paling terakhir yang akan menutup diskusi kita diskusi singkat belajar politik bersama Kak Hadi kita. Saya tidak belajar, artinya kita belajar Kak. Kami belajar. Kami Majelis Kopi pengen belajar dan pengen membagikan apa hasil belajar kami ke teman-teman melalui channel YouTube Kak. Maksudnya pertanyaan terakhir Kak. Ini kan kemarin 2 tahun lalu kita merasakan bencana sama-sama begitu Kak. Maksudnya luar biasa sekali, semua yang ada di Kota Palu dan sekitarnya pada saat itu merasakan betapa dahsyatnya itu. Maksudnya, dan saya yakin kita semua tidak mau merasakan yang, kalaupun kita tidak punya pilihan apakah bisa gempa atau tidak lagi gitu. Tapi kita punya pilihan untuk bagaimana meminimalisir, setidaknya tidak seburuk kemarin lah. Nah, maksudnya Bapak melihat seperti itu bagaimana? Pertanyaan saya Kak, kalau kira-kira 1 tahun depan, saya sudah konsisten Bapak atau Kakak? Sama lah. Bagaimana, tidak diminta-minta kayak bulan depan gempa,
Palu harus seperti apa begitu. Maksudnya Kak Hadi melihatnya gitu. Kalau seumpama gempa lagi atau bencana lagi kita di Palu bulan depan gempa saya belum tahu saya mau ngapain. Iya. Karena saya belum jadi wali kota bulan depan. Oke, siap. Tapi jika misalnya pada saat kita memerintah kemudian kejadian ini berulang, tapi nauzubillah. Iya, kita sama-sama meminta itu dijauhkan, tapi kan ada. Kita berdoa semoga kita semua masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, Kota Palu pada khususnya dijauhkanlah dari semua bala, bencana, musibah gitu ya. Amin. Yang seperti yang kemarin. Pertanyaan saya tadi tuh. Pertanyaan apa? Kalau seumpama gempa lagi. Kalau sebulan lagi saya menjadi wali kota. Oke. Di proses pemilihan Kak Hadi wali kota. Gempa lagi. Nah, maksud saya dengan kondisi sekarang bagaimana melihatnya, siap tidak atau memang perlu mitigasi atau bagaimana? Maksud saya menurutku itu rentan sekali Kak. Karena Om Koro di bawah ini tidak kemana-mana, tetap dia di bawah. Cuma kita tidak tahu begitu. Kemarin artinya gini, mulai Kak Hadi melihat itu bagaimana? Setelah gempa kemarin kita kan sudah berbicara tentang litigasi dan mitigasi bencananya. Saya pikir kita harus bersiap untuk itu. Jangan membuat stigma di kepala kita. Kejadian ini kan per 50 tahun, per 100 tahun gitu. Betul. Saya pikir itu dihilangkan seperti itu. Kita harus siapkan payung gitu sebelum hujan. Maka ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh kita. Yang pertama tentunya belajar dari kemarin, jalur-jalur evakuasi itu harus terbuka dengan bagus. Kemudian kita juga harus menyiapkan tempat evakuasi di beberapa titik, dan kemudian ada program kita itu. Program kita adalah menyiapkan akan membangun namanya gudang logistik untuk bencana. Gudang logistik milik Pemda, milik pemerintah kota, di mana kita akan menyiapkan persediaan kebutuhan pokok kebutuhan pokok yang masa persediaannya itu antara 1 sampai dengan 2 minggu. Antara 1 sampai 2 minggu agar supaya ketika misalnya terjadi kemarin masyarakat tidak panik masyarakat tidak panik kita siapkan dengan itu kita siapkan yang itu. Nah, itu juga dipersiapkan untuk apa? Dipersiapkan untuk langkah cepat untuk menangani masyarakat kita yang kita anggap sebagai pengungsi supaya tertangani dengan cepat, tertangani dengan baik. Kita buatlah keadaan sesiap mungkin. Sedia payung sebelum sedia payung hujan. Pasti kan pemikirannya bagaimana ceritanya bikin persediaan terus nanti barang-barangnya gimana? Kita kan tidak pernah tahu nanti barangnya sudah ini. Enggak lah, kita dan akan kerja, itu jadi prioritas kan? Iya, kita akan kerjasama nanti dengan pihak kedua di mana semua barang nanti yang masuk itu nanti dia akan tervalidasi terus sehingga nanti insya Allah tidak expired gitu. Ada gudang, barangnya tak ganti-ganti terus agar siap begitu di kondisi sedarurat apapun untuk pengungsi dalam tanda kutip tadi. Baik. Oke, demikian tadi bincang-bincang singkat kita, belajar politik kita bersama Kak Hadi yang mudah-mudahan mencerahkan buat teman-teman semua. Amin. Karena menurut saya informasinya sangat berharga, sangat baik untuk teman-teman untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman sebagai milenial Kota Palu yang mau belajar berpolitik dan tidak apolitis. Karena sekali lagi kalau tidak mau dipolitisasi, mari kita belajar politik sama-sama. Sekian dari saya, Iman Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.